Di antara semua perkataan Yesus yang tercatat dalam Alkitab, mungkin tidak ada yang lebih mengganggu hati banyak orang Kristen daripada perkataan ini. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Markus 3 ayat 29. Apa artinya? Apakah ada dosa yang begitu besar sehingga Tuhan tidak mau mengampuninya? Bagaimana jika seseorang pernah mengutuk Tuhan, meninggalkan gereja atau hidup dalam dosa yang berat? Apakah itu berarti ia sudah menghujat Roh Kudus? Mengapa Yesus berbicara begitu keras tentang dosa ini? Dan pertanyaan yang lebih penting, siapakah Roh Kudus sehingga menolaknya dianggap begitu serius? Pada episode ini kita akan melihat apa sebenarnya dosa menghujat Roh Kudus menurut Alkitab. Mengapa Yesus memperingatkannya dengan sangat keras dan bagaimana peran Roh Kudus dalam keseluruhan rencana keselamatan Allah? Mari kita gali bersama. Yang pertama, kapan Yesus berbicara tentang dosa ini? Untuk memahami sebuah ayat dengan benar, kita harus melihat konteksnya. Perkataan Yesus tentang penghujatan terhadap Roh Kudus muncul dalam Matius 12, Markus 3, dan Lukas pasal 12. Peristiwa yang melatar belakanginya sangat penting. Yesus baru saja menyembuhkan seorang yang kerasukan setan. Orang banyak takjub. Lalu mereka mulai bertanya, mungkinkah ia ini anak Daud? Artinya mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi para pemimpin agama tidak mau menerima kenyataan itu. Mereka melihat mujizat yang nyata. Mereka melihat orang dibebaskan. Mereka melihat kuasa Allah bekerja. Namun mereka berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Mereka menyebut pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan iblis. Disinilah Yesus memberikan peringatan yang sangat serius. Apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Banyak orang mengira dosa menghujat Roh Kudus adalah mengucapkan kata-kata tertentu atau mengutuk Tuhan atau marah kepada Allah atau pernah meninggalkan iman. Tetapi konteks Alkitab menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Penghujatan terhadap Roh Kudus bukanlah suatu ucapan yang salah, bukan satu kesalahan sesaat. Bukan pula satu dosa tertentu yang lebih besar daripada semua dosa lainnya. Sebaliknya, dosa ini adalah kondisi hati yang secara terus-menerus menolak pekerjaan Roh Kudus, sampai hati menjadi keras dan tidak lagi mau bertobat. Para ahli Taurat dalam kisah itu bukan kekurangan bukti. Mereka justru memiliki begitu banyak bukti. Mereka melihat terang, mereka mengetahui kebenaran, namun mereka dengan sengaja memilih menolaknya. Bahkan lebih dari itu, mereka membalikan kebenaran dan menyebut terang sebagai kegelapan. Mereka menolak Roh Kudus secara sadar dan terus-menerus. Mengapa dosa ini disebut tidak dapat diampuni? Ini pertanyaan yang sering muncul. Bukankah kasih karunia Allah tidak terbatas? Bukankah darah Kristus cukup untuk mengampuni semua dosa? Jawabannya adalah ya. Kuasa pengampunan Kristus tidak terbatas. Masalahnya bukan karena Allah tidak mau mengampuni. Masalahnya adalah manusia menolak satu-satunya sarana yang Allah pakai untuk membawa dia kepada pertobatan. Kalau kita perhatikan Yohanes 16 ayat 8, Yesus berkata tentang Roh Kudus. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus adalah pribadi yang menyadarkan kita akan dosa, menuntun kepada pertobatan, membuka hati kepada Injil, membawa kita kepada Kristus. Jika seseorang
terus menolak suara Roh Kudus, maka lambat laun ia kehilangan kemampuan untuk merespons panggilan Allah. Bukan karena Allah menutup pintu, tetapi karena manusia menolak untuk masuk. Seperti seseorang yang menolak obat satu-satunya yang dapat menyembuhkannya. Masalahnya bukan pada dokter, masalahnya pada penolakan terhadap pengobatan. Jika demikian, apa peran Roh Kudus dalam rencana keselamatan? Untuk memahami beratnya dosa ini, kita harus memahami pentingnya Roh Kudus. Banyak orang berbicara tentang Bapa, banyak orang berbicara tentang Yesus, tetapi seringkali melupakan Roh Kudus. Padahal, tanpa pekerjaan Roh Kudus, tidak seorang pun dapat diselamatkan. Mari kita lihat beberapa perannya. Yang pertama, Roh Kudus menyatakan dosa. Secara alami, manusia tidak melihat dirinya sebagaimana Allah melihatnya. Kita cenderung membenarkan diri sendiri. Roh Kudus membuka mata kita terhadap kondisi kita yang sebenarnya. Ia menunjukkan bahwa kita membutuhkan juru selamat. Yang kedua, Roh Kudus memimpin kepada Kristus. Roh Kudus tidak pernah memuliakan dirinya sendiri. Tugasnya adalah meninggikan Kristus. Yesus berkata, ia akan memuliakan aku dalam Yohanes 16 ayat 14. Setiap kali seseorang menerima Kristus, itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus melahirbarukan orang percaya. Yesus berkata, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5. Pertobatan sejati bukan hasil kemauan manusia semata, tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati. Dan yang keempat, Roh Kudus itu menguduskan. Dia menguduskan orang percaya. Keselamatan bukan hanya pengampunan, tetapi keselamatan juga transformasi. Roh Kudus membentuk karakter Kristus dalam diri orang percaya. Ia menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, sebagaimana dijelaskan di dalam Galatia pasal 5. Yang kelima, Roh Kudus memelihara iman sampai akhir. Perjalanan Kristen bukan sprint. Ini adalah maraton seumur hidup, dan Roh Kudus adalah penolong yang diberikan untuk menyertai umat Allah. Bagaimana seseorang bisa mengeraskan hatinya? Biasanya ini tidak terjadi di dalam satu hari. Hati menjadi keras sedikit demi sedikit. Ketika Roh Kudus berkata, ini salah, lalu kita berkata, tidak apa-apa. Ketika Roh Kudus memanggil, bertobatlah, kita menjawab, nanti saja. Ketika kebenaran datang, kita memilih kenyamanan. Ketika terang bersinar, kita memilih kegelapan. Dan jika pola ini berlangsung terus-menerus, hati kita menjadi semakin tidak peka. Inilah bahaya yang diperingatkan oleh Yesus. Bagaimana kalau saya takut telah melakukan dosa ini? Ini pertanyaan yang sangat umum. Banyak orang takut, bagaimana kalau saya sudah menghujat Roh Kudus? Ironisnya, orang yang khawatir telah melakukan dosa ini biasanya justru belum melakukannya. Mengapa? Karena kekhawatiran itu menunjukkan bahwa Roh Kudus masih bekerja di dalam hati mereka. Orang yang benar-benar mengeraskan hati terhadap Roh Kudus biasanya tidak lagi peduli. Mereka tidak lagi mencari Allah. Tidak lagi ingin bertobat, tidak lagi gelisah terhadap kondisi rohaninya. Jika hari ini Anda masih rindu datang kepada Kristus, masih ingin bertobat, masih ingin diampuni, itu adalah bukti bahwa Roh Kudus masih sedang memanggil Anda. Dan selama panggilan itu masih ada, pintu kasih karunia masih terbuka. Saudara-saudaraku, pada akhirnya, pelajaran tentang penghujatan terhadap Roh Kudus bukan dimaksudkan untuk membuat kita hidup dalam ketakutan. Tujuannya adalah agar kita memahami betapa berharganya pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus terus bekerja, memanggil, menegur, menginsafkan, menghibur, dan membawa kita kepada Yesus. Karena itu, jangan mengeraskan hati ketika Tuhan berbicara. Jangan menunda pertobatan, jangan menolak terang yang sudah diberikan. Ingat,
Dosa yang tidak dapat diampuni bukan dosa yang terlalu besar bagi Kristus untuk diampuni. Dosa itu menjadi tidak terampuni karena manusia terus-menerus menolak satu-satunya pribadi yang ingin membawanya kepada Sang Juru Selamat. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.